Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ratia jayati soko Ratia jayati bhayang Ratia vipamuttassa natti soko buto bhayang. Dari kemelekatan timbul kesedihan, dari kemelekatan timbul ketakutan. Bagi orang yang telah bebas dari kemelekatan, tiada lagi kesedihan maupun ketakutan. Dhammapada Piyawaga ayat 214. Bapak Ibu saudara-saudari sedama yang berbahagia, Sotihotu Namo Buddhaya. Bapak Ibu saudara-saudari sedama yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana cara mengatasi kecemasan dan ketakutan di tengah wabah corona saat ini. Bapak Ibu saudara-saudari sedama yang berbahagia, telah kita ketahui bahwa masyarakat dunia telah diguncang oleh wabah corona. Terhitung mulai sejak Januari 2020, hampir setengah tahun, wabah corona telah tersebar di berbagai dunia. Masyarakat banyak merespon fenomena global ini dengan berbagai reaksi. Ada yang merespon dengan penuh kekhawatiran, kecemasan, ketakutan. Ada yang tenang-tenang saja. Ada juga yang merespon dengan candaan. Setelah diketahui bahwa virus corona ini memang benar-benar ada, maka memberikan dampak psikologis dan sosiologis masyarakat. Nah, di tengah masyarakat itu juga muncul perasaan cemas dan khawatir. Nah, kira-kira mana yang lebih dominan, antara apakah cemas atau takut? Pada awalnya masyarakat merasa cemas karena hal ini merupakan hal irasional, ya, yang belum tahu objeknya secara jelas atau nyata. Setelah dinyatakan bahwa virus corona itu benar-benar ada di tengah masyarakat, kemudian masyarakat merespon dengan rasa takut karena hal tersebut merupakan hal yang irasional, objeknya jelas dan benar-benar nyata ada di tengah-tengah masyarakat. Tentunya rasa cemas dan kekhawatiran itu ada di dalam hidup kita, ya, dan hal tersebut harus diatasi. Rasa cemas, kekhawatiran dan takut sepertinya sudah menjadi bagian dalam hidup kita. Setiap orang pernah mengalami rasa cemas maupun takut tersebut. Sebagai contohnya, kita waktu kecil, ya, dewasa, tua, juga merasakan perasaan cemas maupun takut tersebut. Dan mungkin juga yang sudah lanjut usia juga masih mengalaminya. Sebagai contohnya, sebagian orang yang saat ini menjadi dampak dari COVID-19, ya, sebagian orang yang hidupnya kekurangan, mereka cemas memikirkan pekerjaan, terus pekerjaan yang hilang atau di PHK, kemudian merasa cemas bagaimana
cara memenuhi kebutuhan hidupnya. Di samping itu juga tidak sedikit pengusaha juga merasakan cemas, memikirkan persaingan, kemudian bagaimana cara mempertahankan kekayaannya, bagaimana mempertahankan perusahaannya, bagaimana mempertahankan karyawannya agar tetap bekerja di situ, atau bahkan mempertahankan aset, menambah aset dan sebagainya. Bapak Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia, kita tidak bisa terhindar sepenuhnya dari rasa cemas dan takut. Karena kita masih sebagai umat awam yang tentunya belum terbebas dari belenggu kekotoran batin. Kecemasan dan ketakutan pada tingkat yang wajar adalah sebagai upaya bagaimana kita bisa hidup lebih berhati-hati dan waspada. Tetapi kecemasan dan kekhawatiran atau ketakutan yang berlebihan itu juga akan menyebabkan masalah bagi kita. Sebagai contohnya, kita mudah terkena penyakit, sulit tidur, dan sebagainya. Sebab ketakutan dan kecemasan sesungguhnya bersumber dari diri sendiri. Dalam Anuttara Nikaya 2 nomor 173 dijelaskan mengenai 4 sebab mengapa kita sering muncul rasa cemas, khawatir, dan takut. Yang pertama, cemas dan takut akan kemelekatan terhadap nafsu kesenangan indria. Kesenangan indria adalah kesenangan yang bermata kail. Di balik kesenangan tersebut juga akan membawa pada penderitaan ketika tidak dipahami dengan baik. Nah, kemudian yang kedua, kemelekatan terhadap tubuh. Tubuh yang kita dambakan saat ini juga akan pastinya mengalami perubahan. Dari yang muda menjadi tua, dari yang sehat menjadi sakit. Itu adalah hal yang wajar dan harus kita pahami. Kemudian yang ketiga, merasa belum memiliki kebajikan atau melakukan perbuatan baik dan bermanfaat dalam atau selama hidup. Hidup kita ibarat seperti perjalanan yang cukup panjang dan jauh. Jika kita melakukan perjalanan tanpa bekal, maka kita akan khawatir. Tapi ketika perjalanan kita sudah disiapkan dengan bekal-bekal yang cukup, maka kita akan merasa tenang. Ketika hidup kita dibekali dengan perbuatan-perbuatan yang baik, maka kita sudah setidaknya merasa tenang sampai akhir usia. Dan yang keempat, kecemasan dan kekhawatiran muncul karena tidak memiliki keyakinan atau memiliki rasa ragu terhadap Dhamma. Ini biasanya seseorang yang melakukan tradisi-tradisi dengan cara yang tidak benar atau tanpa penyelidikan terlebih dahulu. Oleh karena itu, ketika seseorang itu melakukan tradisi, perlu penyelidikan, dan hal tersebut bisa membawa pada kemajuan batin dan sesuai dengan Dhamma. Ketika seseorang masih melekat terhadap 4 tersebut, maka seseorang masih akan muncul perasaan cemas dan khawatir maupun takut. Lantas bagaimana cara mengatasinya? Di dalam agama Buddha, cara mengatasinya, ketakutan dan kecemasan adalah penyakit mental yang bersumber dalam pikiran. Nah, hal ini dimuat dalam Anuttara Nikaya bab 3 nomor 71. Ada 5
cara untuk mengatasi rasa cemas, khawatir, dan takut. Yang pertama, hal ini juga dimuat dalam parita yang sering kita bacakan ketika puja bakti di dalam parita Abinha Pacawekana Pata tentang perenungan. Yang pertama, perenungan terhadap usia tua. Kita tidak dapat terhindar, atau saya tidak mampu menghindari usia tua atau mengatasi usia tua. Saya wajar mengalami usia tua. Setelah seseorang memahami bahwa akan mengalami usia tua, maka seseorang akan merasa lebih tenang, karena hal ini adalah hal yang wajar dialami oleh semua orang. Terus kemudian yang kedua, merenungi, perenungan terhadap penyakit. Kita wajar menyandang penyakit. Saya tidak bisa menghindari penyakit. Sakit merupakan bagian atau rentetan dalam hidup kita. Tetapi setelah seseorang itu bisa menyadari bahwa seseorang juga akan mengalami rasa sakit, maka sakit jasmani tidak akan sampai pada sakit mental. Nah, kemudian yang ketiga, perenungan terhadap kematian. Saya wajar mengalami kematian. Saya tidak akan mampu mengatasi kematian atau menghindari kematian. Ketika seseorang sudah mampu memahami tentang kematian, bahwa setiap orang akan mengalami kematian, maka akan merasa lebih tenang. Di sisi lain, setelah memahami hal tersebut, seseorang juga akan lebih menghargai kehidupan. Selanjutnya yang keempat, perenungan tentang segala sesuatu yang kumiliki, segala sesuatu yang kucintai akan terpisah dariku, akan berubah dariku, wajar terpisah dariku. Nah, setelah merenungi hal tersebut, maka kita dapat sedikit tenang dan tidak terikat pada apapun yang kita miliki, karena hal tersebut adalah hal yang wajar. Oleh karena itu, seseorang setelah mampu memahami hal tersebut akan terasa lebih atau merasa lebih tenang. Dan yang kelima, seseorang harus mampu merenungi tentang hukum karma atau hukum perbuatan. Hukum perbuatan merupakan hukum yang universal, berlaku kepada siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Siapapun yang menabur benih-benih kebajikan, maka akan memetik buah kebahagiaan. Dan sebaliknya, ketika seseorang menanam kejelekan atau kejahatan, maka akan memperoleh penderitaan. Seseorang yang biasanya muncul perasaan cemas dan takut karena tidak mampu memahami hukum karma dengan baik. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari sedama, untuk mengurangi rasa cemas dan takut, tentunya kita bisa berlatih menyadari atau merenungi hakikat dalam tubuh ini, bahwa tubuh ini tidaklah kekal dan apapun yang kita miliki juga tidak akan kekal. Begitu juga dengan hukum karma. Ketika kita bisa memahami hukum karma dengan baik, kita berusaha melakukan perbuatan-perbuatan baik, maka kita akan merasa tenang.
dan terhindar dari rasa takut. Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia, seperti yang telah saya bacakan tadi di dalam Dhammapada Piya Wagga syair 214 mengenai bagaimana cara mengatasi kesedihan dan ketakutan maupun kecemasan. Seseorang harus menghindari atau bebas dari kemelekatan. Mulai saat ini kita berusaha untuk melepas hal-hal yang melekat atau membawa pada penderitaan. Begitu saja yang dapat saya sampaikan. Sebagai penutup, Sapi Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.